Hai, kita berjumpa lagi pada sesi ketiga, bincang-bincang santai kita dengan Pak Ngah Soehardi tentang dunia musik, tentang dunia karya-karyanya, dan tidak cuma lagu-lagu hari raya. Saya dengar Pak Ngah ini serius, tak menyesal Pak Ngah dari tak jadi pegawai negeri kemarin, tak menyesal. Orang mana tak ada pensiunnya bagaimana? Tak menyesal. Jadi saya insya Allah sampai hari ini memang tidak menyesal atau karena gini. Saya di samping pernah lulus tes jadi pegawai negeri itu, saya pernah bekerja di beberapa perusahaan swasta. Oh, swasta. Ya kan, bekerja juga. Tapi pernah jadi pegawai yang lain lah, bukan pegawai negeri. Pegawai negeri lain. Ya. Tapi pernah jadi pegawai tetap saja tak nyaman. Tak nyaman, tetap tidak berhenti juga. Nah, tetap berhenti juga. Misalnya kerja di bidang apa tuh? Saya dulu lebih banyak kerja di perusahaan asuransi. Asuransi. Banyak pernah jadi manajer di perusahaan asuransi gitu kan. Jadi tapi tetap saya merasa tidak. Padahal hasilnya lumayan loh, gajinya lumayan, ya, kan? Tapi tetap tak nyaman juga. Preminya banyak, awak banyak kawan soalnya banyak banyak premi ya. Iya, premi banyak. Lagi menunggu satu lagu laku tuh, tapi tetap saja itu namanya sudah jalan hidup lah ya itu. Artinya pernah jadi asuransi. Nah sekarang saya dengar Pak Ngah serius musik ini punya sebuah studio apa segala macam lengkap untuk perekaman segala macam semua itu lengkap sekarang alat itu kan. Alhamdulillah Hato. Jadi karena saya tadi memang memegang komitmen saya memang harus menempuh jalan hidup saya sebagai seniman. Jadi saya bertekad harus saya serius dan fasilitas itu saya harus punya nih. Jadi kan? Tidak hanya mencipta lagu, tidak hanya bikin CD, tapi ada studio. Saya punya studio rekaman sendiri, kemudian alat-alat syuting untuk buat film segala macam, bikin video klip, dah punya sendiri. Jadi biaya produksinya lebih murah lah. Lebih murah jadi sebetulnya. Dan juga bisa terima order yang lain sebagai production house seperti itu ya. Jadi terima-terima sampai hari ini masih nerima pesanan lah dari luar, minta tolong buatkan lagu, minta tolong buatkan musik, dan ada juga saya menjual musik melalui media digital. Jadi artinya seriuslah yang memilih ya sudah tidak menyesal tidak jadi pegawai negeri dan konsentrasi. Nah sekarang kan dunia sudah berubah, kaset tak laku lagi, kasih putar terus tak lagi, CD sekarang CD pun sekarang udah tak banyak orang lagi, orang semua pindah ke media internet pada YouTube sama Pak. Gimana Pak Ngah memasuki dunia itu? Ini umur berapa sekarang umur dah bulan Maret kemarin dah 51 lah. 51 berarti sebetulnya dengan YouTube segala macam sebetulnya kita dah mulai tak akrab sebetulnya ya, tapi sebagai orang penyanyi mau seperti apa harus menghadapi. Nah apa yang Pak Ngah lakukan sekarang? Jadi memang saya berkesediaan ini dulu pertama sekali saya buat rekaman lagu Pak Ngah balik itu mulai dari zaman anak-anak sekarang pun dah tak kenal lagi tu ada pita kaset kan. Dia tahu dari mulai zaman pita kaset itu sampailah zaman CD audio. Sudah itu barulah zaman VCD. Nah ya kan sampai masuklah zaman sekarang nih. Jadi udah berhasil lah saya semua zaman itu. Jadi sampai akhirnya kaset ini dah tak laku lagi, CD ini dah tak laku lagi. Orang nonton YouTube. Saya dengar Pak Ngah ini YouTuber sekarang kata orang itu serius sebenarnya dah memilih YouTube. Tak macam nak menyaingi Halilintar pula. Halilintar kan bermiliar dapatnya. Begini dia Datuk, kalau soal saya menjadi YouTuber itu tak sengaja awalnya. Jadi awalnya dulu saya menjadikan YouTube itu tempat menyimpan file saya. Jadi kawan-kawan kan selalu bilang tuh, Pak Ngah, itu filenya kadang-kadang kita nak minta susah, hilang. Saya sendiri pun nak nyari di mana lupa. Akhirnya berbulan-bulan saya kumpulkan, saya simpan di YouTube. Sekaligus tuh ada beberapa puluh file, saya masukkan sekaligus. Jadi ini tujuannya apa nama channel Pak Ngah sekarang itu? Mahkota Production. Mahkota Production Pak Ngah Soehardi gitu. Itu di channel YouTube aja ya. YouTube-nya. Mahkota Production Pak Ngah Soehardi S. Jadi saya langsung lah, dan yang bikin channel YouTube tuh bukan saya karena saya tak paham. Tak paham teknologi itu ya. Tak paham, tak ngerti lah saya. Siapa anak yang bikin itu siapa? Kawan? Orang Sanggar. Orang Sanggar desa. Pak Ngah punya sanggar sendiri apa namanya? Punya sanggar sendiri. Sanggar apa namanya? Itulah dia Mahkota Production nama sanggar saya. Itu nama sanggarnya sebetulnya. Ya, itu nama sanggarnya. Sanggar itu dipakai sebagai channelnya di YouTube.
Jadi tak paham. Jadi saya simpan. Mulai bikin channel YouTube tu tahun 2017 tu. 2017. Habis itu tak saya gubris lagi, tak saya peduli. Ya, tak di-update lagi. Tiba-tiba tahun 2020 saya dapat telefon dari salah satu subscriber saya, ada salah satu perusahaan musik di Jakarta tu. Dia telefon saya. Dia tanya, dia bilang ini dengan Pak Suhadi yang punya Mahkota Production. Iya. Pak, dia bilang itu tidak aktif lagi ya channelnya. Saya bilang kenapa? Saya suka, dia bilang, lagu-lagu itu. Kalau tak begini aja, Bapak kerja sama perusahaan kami aja. Bapak bikin lagu, bikin musik. Medianya di channel YouTube kami. Nanti hasil kita bagi. Jadi kita jual musik digital, baik itu video maupun audio. Jadi lama-lama ada kawan bilang, Pak Ngah, Pak kelola sendiri aja YouTube-nya. Jadi kan? Saya bilang saya tak paham. Jadi adalah kawan yang bantu sampai saya sampai dimonetisasi. Akhirnya menghasilkan duit. Dapat iklan apa segala macam. Saya merasa begini tuh. Dah berapa kali dapat duit tuh kan dari YouTube. Sedap juga. Gitu kan? Sedap juga. Jadi saya bilang di zaman orang yang dah tak laku lagi VCD ni, orang tak nonton lagi, jadi jual melalui media sosial aja lah buat YouTube. Jadi rencananya insyaAllah tahun 2021 ni nak saya seriuskan lah channel YouTube itu. Karena kemarin memang telantar begitu aja, saya tak pedulikan karena memang niatnya tidak nak jadi YouTuber. Karena dah merasa ada duit, hanya tempat menyimpan saja lah. Simpan file aja. Tapi karena itu di sekali-sekala tampilkan itu tetap dihasilkan nyata. Kalau sudah dapat duit itu berarti jumlah viewernya udah besar, banyak. Dia kan tayangnya juga sudah lebih daripada 4.000 jam, banyak. Artinya udah jadilah benda itu. Dah jadilah, alhamdulillah dah dapat duit. Tinggal dapat duit dan tinggal serius kan. Jadi artinya moving sekarang Pak Ngah itu dari musik tradisional ke kaset CD, sekarang ke media sosial. Ada serius. Nah, jadi rencana tahun ini nak sungguh-sungguh lah. Sungguh-sungguh lah. Baru dibentuk tuh timnya tuh. Kemarin saya seorang aja kan. Tapi masih tetap terus mencipta lagu sekarang. Masih itu. Apa lagu terakhir sekarang yang Pak Ngah ciptakan ni? Lagu yang terakhir yang saya bikin ni ya lagu Hari Raya tu. Hari Raya kan. Jadi setiap Hari Raya bikin yang terakhir ya. Hari Raya. Jadi lagu-lagu yang lain masih ada tetap pesanan dari orang-orang yang minta bikinkan lagu apa itu. Saya kemarin terakhir masih ada kawan yang dari Palembang. Minta, masih ada lah orang-orang. Ada hikmahnya juga, ada rezeki saya yang mengalir dari YouTube itu tuh. Artinya walau bukan dari tontonan, tapi orang melihat saya ada di YouTube. Nah, orang menghubungi saya gitu. Sebenarnya kontak. Dia bilang, Pak Ngah, promosi. Saya nak pesan lagu. Saya nak pesan, minta tolong bikinkan lagu, tak bikinkan musik. Justru yang dari luar itu lebih besar hasilnya tuh. Begitu sekali dapat, banyak kan? Iya, kalau YouTube kan dia lama tuh. Lama prosesnya itu. Nunggu orang cuit dulu, like, subscribe, macam seperti itu. Tapi kalau pesan-pesan seperti itu misalnya. Dapat pesanan sampai ke Malaysia, ke mana, alhamdulillah dapat. Jadi melalui YouTube itu ada rezeki saya yang Allah berikan kepada saya di situ. Iyalah, jadi berarti sekarang sudah mantaplah pikiran sekarang nak beralih ke media sosial dan menyiapkan sebuah model manajemen baru. Ya, Ustaz Somad tu berjuta follower dia kan. Kali ni duit kalau banyak dapat dari sana, rezeki dari YouTube betul tu. Jadi saya semangat nak serius di YouTube itu karena banyak yang menghubungi saya baik melalui YouTube saya, melalui WA segala macam kan. Setelah saya periksa, ternyata saya masih banyak penggemar tuh. Masih banyak penggemar saya nih. Saya lihat pun setiap video-video saya ada saya bikin lagu. Kadang saya bikin lagu kan tak semua saya nyanyi. Ada orang lain menyanyi. Saya bandingkan video yang saya nyanyi dengan orang lain yang menyanyi, lebih banyak saya yang menyanyi itu yang penontonnya. Jadi itulah saya semangat. Ternyata saya masih laku juga. Walaupun dah tak muda lagi.
mungkin cengkok Melayunya masih sedap, mungkin gaya menyanyi masih masih ada khas Soehardi. Pak Angah itulah ya. Tentang Pak Angah itu saya masih penasaran. Siapa yang ngasih nama Pak Angah? Memang kan lagu itu atau karena ada memang ada satu orang lain yang jadi Pak Angah ini saya kalau dalam Melayu kan anak nomor 2 nih tuh tengah Pak Angah gitu kan. Saya anak nomor 3. Nomor 3 jadi abang saya selalu protes, dia bilang ngapa kau dipanggil Pak Angah? Aku kan kata dia kan. Jadi cerita Pak Angah ini saya mulai dipanggil Pak Angah itu semenjak saya nyanyi lagu Pak Angah balik itu. Jadi yang pertama sekali manggil saya Pak Angah ini kawan-kawan di Sanggam tuh. Sanggam. Sanggarnya Bang Sunizar kan. Kawan-kawan di situlah. Begitu saya bergabung di Sanggam, kawan-kawan Sanggam bilang, ini Pak Angah datang, Pak Angah. Jadi akhirnya mereka manggil saya Pak Angah. Di mana-mana sekarang orang jadi manggil saya Pak Angah. Nama Pak Angah itu. Ada juga orang yang tak tahu nama saya asli, cuma tahu Pak Angah aja. Jadi YouTube channel itu Pak Angah pakai. Jadi Mahkota Production Pak Angah Soehardi. Jadi nama Pak Angah itu sekarang menjadi semacam merek lah sekarang itu di YouTube. Jadi nama Pak Angah itu ada berkahnya lah tuh. Ya, tapi memang arti lagunya itu lagunya itu lebih populer. Pak Angah dipanggil jadi sebagai ikon. Nah sekarang Pak Angah itulah yang dijual sekarang sebagai di YouTube. Nah di YouTube sekarang selain upload lagu-lagu ada video-video khusus. Katanya Pak Angah bikin film pendek juga di situ. Iya, film-film Melayu. Film-film Melayu itu. Kebetulan saya memang ada drama atau sejarah atau apa yang lebih Pak Angah bikin? Saya film-film komedi banyaknya, tapi komedi Melayu. Telatah Melayu. Telatah Melayu. Jadi nanti zaman Covid ini kemarin saya bikin film-film Melayu, tapi tentang Covid gitu kan. Ada pesan-pesan moralnya. Kadang-kadang ada pesan-pesan pendidikan. Pakai bahasa Melayu. Pakai bahasa Melayu. Pakai bahasa Melayu. Kadang-kadang ada Pak Angah nulis sendiri skripnya? Iya. Naskahnya nulis sendiri. Saya tulis sendiri. Kemudian ada juga kawan-kawan di Sanggar itu yang bantu kan. Buat aja lah. Jadi saya tak ikut campur lagi Teja. Dia dah nengok saya dari jauh aja. Dia sibuk ngupis kanak itu ya. Dia sibuk ngupis kanak dia. Terakhir nak buat lagu kupis kanak tak jadi. Nanti itu kita buat lagu kupis kanak. Maka dia bilang ini kata dia, aku udah kasih dapat Sri Gading dia menjadi lagu kupis kanak. Okey. Baik pemirsa sekalian, kita sudah sampai pada sisi yang terakhir. Dengan Pak Angah ini kita bisa melihat bahwa Pak Angah ini seorang yang punya kesadaran media, kesadaran promosi bahwa dia memang harus berangkat. Ini yang kadang-kadang banyak sekali musisi-musisi kita yang tidak siap berhadapan dengan kemajuan teknologi. Berhenti pada musik kampung, tak mau moving ke teknologi. Pak Angah ini siap pindah dari era kaset, pindah ke era CD, pindah PCD, sekarang masuk sebagai dan saya dengar dari teman-teman Pak Angah inilah tergolong YouTuber juga lah. Artinya sudah mulai dan Pak Angah ternyata Pak Angah juga bersiap-siap untuk betul serius masuk ke itu dan selain memproduksi lagu-lagu di YouTube itu adalah juga memberikan film-film pendek. Artinya betul-betul mau hidup dengan Pak Angah yakin dengan YouTube ini sebagai jalan hidup ke depan musik. InsyaAllah ya. Karena zaman sekarang ini mau tak mau kita ikut zaman lah tuh. Nak jual CD tak laku lagi, jual kaset tak laku lagi. Jadi memang satu-satunya cara ya memang berkarya di dunia digital itu. Ada anak-anak yang ikut dia menyanyi atau anak-anak Pak Angah yang ahli di IT ni tu? Anak saya ada salah satu anak saya sekarang dia di Solo, dia jadi musisi juga. Jadi, ikut tapi tak sekolah musik, bukan sarjana musik, dia sarjananya bukan sarjana musik, tapi cuman talenta Pak Angah yang mengalir pada pemain biola dia tu. Pemain biola dan dia kursus musik. Jadi sampai dia kuliah, dia ikut kursus musik. Nah, tapi yang akan membackup Pak Angah dengan teknologi IT, YouTube sekarang ini ada tim atau ada orang lain karena saya buta dengan teknologi sekarang tu. Jadi
kalau tidak di backup oleh kawan-kawan memang tak jadi apa-apa lah. Harus sekarang Pak Angah harus apa nih, harus bisa memahami juga karena sebagai YouTuber kan pelan-pelan karena harus gini pahami. Ada saatnya juga kadang-kadang saya tidak berada di tempat lain di mana di situ tim saya tak ada. Saya harus siaran juga tuh sendiri, buat apa sendiri. Jadi harus kuasai juga memang. Jadi saya ada juga bikin tutorial lagu Melayu, musik Melayu. Itu tadi saya ada bagaimana membuat lagu Melayu, bagaimana menyanyi lagu Melayu, tutorial lah, itu mendidik orang-orang generasi lain. Karena memang kita harus ada pengikut. Kalau lagu Melayu tak ada pengikut, tak ada penyuka, ya berakhirlah lagu Melayu ini kan. Tapi sekarang dengan YouTube atau teknologi IT masih medsos ini, pendukung lagu-lagu Melayu masih tak hidup, terutama dari Malaysia. Pak Angah punya follower banyak dari mana? Ada yang dari sampai di luar negeri sampai ke Perancis, Amerika, segala macam orang-orang Melayu. Follower saya itu 60% dari Malaysia. Follower. Nah, yang 40% itu di Indonesia, kemudian ada beberapa dari luar negeri sampai dari Timur Tengah, dari Australia. Tapi rata-rata memang orang-orang Indonesia yang merantau ke luar negeri itu ada yang dari Prancis, ya kan? Dia bilang, ini di Prancis nih, saya orang Indonesia, dia bilang. Penyuka lagu. Ada Pak yang yakin lah pendukung Mak masih banyak. Masih ada yang dari Timur Tengah kemarin juga ya. Saya dia bilang, saya orang Indonesia, saya suka lagu-lagunya. Desah suara Melayu itu masih terasa, rindu di orang di kampung. Baik Pak Angah, kita sudah sampai pada sisi yang terakhir. Pemirsa sekalian, demikianlah cita-cita dari Pak Angah Suhardi tentang dunia karirnya, dunia musiknya, bagaimana itu, dan sekarang dia sedang berjuang untuk menjadi seorang YouTuber yang tangguh, yang masih betul. Baik pemirsa sekalian, sebagai sisi terakhir saya tetap ingin berterima kasih kepada pendukung acara ini, Sunpot, air mineral dalam kemasan, air yang diproduksi di Gunung Bintan, di Gunung Lengkuas, sehat untuk diminum. Terima kasih Sunpot atas dukungan Anda, dan terima kasih untuk dukungan selanjutnya. Baik pemirsa sekalian, kita tutup acara sesi yang ketiga ini. Terima kasih semuanya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Di luar pandemi COVID-19 masih ada, kita lah yang menjadi dokter diri kita yang menjaga kesehatan kita. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan menghindari kerumunan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Baik, pemirsa sekalian, sampai jumpa lagi pada sisi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Batin dan puncak cindai. Bismillah itu permulaan kalam. Assalamualaikum pembuka salam.